berhasil ternyata oleh Bud. Masih bisa bertahan kali ini mundur dan Bud yang harus menjadi korban nampaknya. Menjadi pertukaran 1-1. Namun keuntungan masih dipegang sama Aura Fire. Karena mereka berhasil dapetin totalnya. Cewek. Ini ada, oh cewek! Ternyata masih bisa ditumbangkan oleh Kabuki. Wow, dan ini ada talent prediction by Axe, pastinya 3 untuk Aura dan 3 untuk Onyx Esports. Yes, dan itu dia tadi kekuatan dari Heavy Spin Akai yang berhasil untuk menjepit. Iya. Dan tidak bisa kemana-mana lagi. Meskipun memang ya dari setupnya dengan tumbangnya Fluffy di awal, Onyx Esports mereka ada di atas angin. Iya, masalahnya dia dapat turtle sama dapat 2. Ya itu dia keuntungannya juga. Demon Slayer yang sama-sama dipergunakan oleh kedua jungler ini. Gak ada perubahan yang berarti sebenarnya. Weapon Master ya tetap sama. Dan mungkin dari Demon Slayer-nya lah. Yang berbeda pasti Akai jauh lebih cepat dibandingkan dengan Benedetta. Tapi Kabuki bawa penetration. Sementara dari cewek lebih ke arah ini ya, physical damage-nya ya kok. Iya, dia pakai emblem master soalnya. Iya. Gak ada penetration. Gak ada penetration, tapi dia punya Weapon Master kan yang menambahkan 15%. 15% ya. Oke, dan sementara kali ini di area atas, oh lagi-lagi. Hai. Heavy spin dari seorang Hai menjepit ke arah seorang Keyboy. Dan turnamen memori dari seorang Kabuki berhasil menemukan cewek untuk yang kedua kalinya. Dan Bakal coba coming. dikejar, tapi ternyata lihat ini kekuatan dari Matilda. Ya, bisa ngebawa balik teman-temannya yang terlalu offside, balik lagi mundur. Iya, jadi enak banget buat ngedive-nya ya. Iya. Dia nabrak ke depan, tinggal dibawa balik lagi sama Godiva. Resikonya tuh jadi minim banget. Sementara kita lihat di top lane tadi lagi-lagi. Keuntungan untuk Aura, namun objektifnya ini kayaknya agak susah gak sih? Om? Ya tapi aku penasaran sih pengen ngelihat dulu item dari Kairi sebenarnya. Dia defense atau dia attack. Atau hybrid. Iya atau Dia hybrid. ada Molten-nya tapi Om. Ada Molten, kalau ada Molten defense item. Berarti kena defense ya, tapi kali ini lihat bakal dibuka satu buah Federal Ice Strike. Sementara Keyboy, Wallchat, ke arah Tarik, seorang tarik. Vesager dan dikena down dari Vesagernya tumbang. Tapi kali ini lihat dari Onyx Blue, mereka mau coba untuk melakukan kontes ke area totalnya. Hai ngebuka heavy spin dan apakah setelah berhasil diamankan? Enggak, ternyata jatuh ke tangan seorang Keyboy. Bakal coba dipaksakan di fight-nya Fluffy. Masih punya flicker dan masih bisa mundur Godiva. Bakal coba menarik terlebih dahulu pemain-pemain dari Onyx Esports sehingga Fluffy masih bisa mundur survive. Oke ya, dan ada promo untuk Grab, jangan lupa, jangan terburu-buru teman-teman. Masih ada 90% diskon untuk kalian yang mau pesen Grab. Iya, oh tapi cewek berhasil untuk ngedapetin platingan. Sementara di area mid-nya kali ini, Feather Ice Strike dari Facehager. Menzoning pemain-pemain dari Onyx Esports sudah mulai terlihat 3 pemainnya. Hai bertemu kali ini dengan seorang Keyboy tapi masih punya wall chance untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba dikejar, Godiva haus akan darah namun ternyata tidak sanggup untuk mengejar terlalu jauh. Tidak mau terlalu overextend juga daripada nanti ke pick off. Benar-benar, temponya mulai menurun kali ini, di mana wall chance-nya juga tadi dipakai untuk defensif ya. Iya, dan buat teman-teman yang sering kena wipe out berarti kalian belum keramas pakai head and shoulder. Ya, berarti masih ketombean tuh ya. Jangan lupa keramas pakai head and shoulder biar ke wipe out semua ketombennya. Tapi di area atas kali ini lagi-lagi Feather Ice Strike dibuka begitu saja. Hai, masih punya satu buah heavy spin. Ngelok karena cewek namun ternyata cewek masih bisa survive. Dibalikin. Bakal coba dibalikin team fight-nya kali ini. Dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Kairi. Sementara Facehager harus wing by wing terlebih dahulu. Dan tidak ada yang tumbang di area atas. Masih bisa bertahan tapi Keyboy sudah melihat ada pergerakan dari seorang Hai. Panda ketemu sama Batu jadinya Panda batu. Panda Batu. Panda batu apa itu? Ya akhirnya, wow, Sans ternyata berhasil di pick off dengan Black Shoes yang belum ready pastinya. Bahkan ceweknya juga udah low banget, gila. Kabuki sangat on fire di game kedua. Ya menurut Kabuki memang ini udah jadi ya dari sisi itemnya, dari damage-nya juga. Karena tonopat memorinya ini bisa menutup untuk kill point dia. 3 didapetin oleh Kabuki, sedangkan dari Onyx Esports karena melihat kemungkinan bahwa Pakito ini sedang melakukan proxy minion. Mereka langsung masuk ke jungle-nya dan berhasil untuk mendapatkan juga orange buff dari Aura Fire. Jadi masih cukup aman dari gold game-nya. Nggak bakal jauh sama sekali, tapi ini turtle penentu. Nah ini turtle penentu, turtle ketiga yang sudah mulai di kontes. Keyboy ingat punya wall chest tapi Hai berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle objektif. Dan kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka mundur serentak. Sementara Fluffy bakal coba untuk menahan di area depan bertemu dengan Boots. Tapi sepertinya Aura mereka mau paksain team fight-nya kali ini langsung head ke arah serangan. Keyboy berada di depannya tapi Boots mencoba untuk menahan, ditutup dengan barrier 24 kali 7 dan bahkan Godiva mencoba untuk membackup. Kali ini Kabuki Keyboy terlalu free di area belakangnya. Memberikan space yang begitu besar. Namun ternyata turret dia berhasil diamankan oleh Aura Fire. Oke.
Oke, satu objektif akhirnya nih berhasil didapatkan yang ada di top lane barusan. Dan kalau dari tiga itu ternyata defense ya kan? Defense. Ya, ada Guardian Helm diambil oleh Kabuki ya. Berarti ini masih sama dari itemnya buat junglernya. Iya. Sama-sama bakal main defense dari marksman berarti yang bakal menjadi pembeda. Hunter Strike di OD, sebentar lagi ada Select Pad juga. Ini buat Tapi Kabuki. kena tahun dari Godify-nya. Tapi nggak mau terlalu maksain juga karena pergerakan dari Fluffy ini udah mulai kelihatan. Jadi kalau Godify ketarik dipaksa tim fight-nya. Ini masih ada backup yang baik dari Aura Fire. Ada Facehugger juga di area backline-nya. Dan Onyx Esports mereka belum dapetin cara gimana langsung nyerang ke arah Facehugger nih. Karena positioning dari Facehugger ini masih bisa dibilang cukup baik ya. Benar. Sementara kalau Initiate jujur dari Aura ini bener-bener mengandalkan height banget. Karena kalau nggak ada height, inisiasinya tuh susah. Karena Fluffy kita tahu, dia flanking, dia motong minion. Iya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba dia maju untuk ngebuka perang. Sementara dari Onyx tuh lumayan banyak. Punya Grok dan juga yang lainnya. Tapi Kabuki nggak sayang Tone Apart Memory sih. Dia ngebuka langsung Tone Apart Memory-nya dan bahkan nge-clear mina cepat mungkin. Biar dia bisa ikut rotasi sama pemain-pemain Aura Fire lainnya. Mereka bisa lebih memaksimalkan gimana objektif di lini lainnya. Ya, ntar tuh di top lane-nya, Fluffy udah jauh banget tuh nge-push di top lane. Iya. Ini Fluffy udah main sampai terlalu jauh dan bahkan informasinya mapnya jadi terang banget buat Aura Fire. Iya, dan ini jadi keuntungan nanti ketika tim fight. Kenapa? Karena akan ada 5 player yang siap untuk perang dari Aura Fire. Ini Boots dia dikerja keras nih. Ini aku kayak ngelihat Aura Fire di game pertama. Fluffy yang mungkin sibuk banget untuk nge-cover sekarang kejadian di Onyx Esports. Ya, di mana Butch yang memang juga harus bekerja keras. Tapi Onyx Esports potensi mereka bakal masuk di late game. Karena Fred Brin dengan full item itu belum free. Karena dengan separuh sport dia itu masih cukup tipis. Tipis ya. Barisan Squishy Hero tank. Aduh, kalau ngomongin soal late game ya, Aura itu di late game banyak banget sering melakukan blunder, sering banyak misplay di late gamenya. Di early-nya mereka kuat, kayak banyak banget momen dari Aura itu terkena comeback dari banyaknya tim yang melawan mereka. Iya, tapi ini menjadi pertanyaan ya, apakah kedua tim akan bermain lebih disiplin nanti di area late game-nya? Sementara Lord kali ini sudah mulai di-poke juga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan terkena stun Kabuki yang keculik di area mid. Masih punya flicker mundur terlebih dahulu dan bahkan bisa buka satu bola Federal Strike. Hai maju ke area depan dengan heavy spin-nya. Connect orang Keyboy kali ini kan mencoba untuk membackup namun ternyata damage-nya masih belum cukup. Dan bahkan satu pemain terculik yaitu Keyboy. Ini yang akan ngebuka potensi dari Aura Fire untuk mengamankan Lord yang pertama. Wah, ini kayaknya free sih, tapi kalau kita lihat Kairi sudah mulai sneaky peeky saat berhasil di pick up di bagian lain dan kali Kairi siap untuk melakukan pencurian nampaknya dan retribution masih bisa diamankan oleh Kairi. Oh my god, Kairi kali ini mencoba buying time lebih banyak untuk Onyx Esports dan ini untungnya masih Lord yang pertama, Lin. Untungnya belum enhance ya. Tapi ini yang dan kita sudah back to the game kali ini. Lordnya sudah mulai mengarah ke area bawah. Ini kesempatan dari Onyx Esports untuk setidaknya memberikan pressure balik ke arah pemain-pemain dari Aura Fire dan Godiva. Coba untuk ngebuka map terlebih dahulu. Sudah mulai terlihat di area rivernya. Tapi Fluffy bakal coba untuk memotong tumpang begitu saja. Satu buah heavy spin. Tidak connect karena cewek, tapi cewek terjepit. Meskipun sempat lari, namun ternyata double kill diamankan seorang Fluffy. Fluffy yang sudah kita pernah lihat tadi ya. Ini ternyata membuktikan kepada kita kalau tenang saja kesalahan itu tidak akan pernah terjadi. Dan Aura mereka berhasil untuk menuntaskan Lordnya di area bawah. Sementara kali ini bakal coba dikejar Keyboy di depan mata Godiva. Benar-benar gak mau memberikan kesempatan untuk Keyboy pulang kali ini. Facehugger gak mau coba untuk mengejar, hanya memberikan poke aja. Sementara hanya ini udah sibuk main sama Purple Buff bersama dengan Boot. Ini flankingnya Fluffy sudah siap banget ya. Diambil. Wow, ini Purple Buff-nya dicuri lagi, semakin menambah keuntungan pastinya dengan keunggulan 3.000. Gak terlalu besar sebenarnya. Tapi ini ya paling gak satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan juga untuk paling nambrakin Inox mungkin atau nunggu Lord selanjutnya. Ini kalau Aura Fire backup bisa snowballing sampai nanti mungkin di menit 13-14 ya. Ini kemungkinan game kedua mereka bisa dapetin sih. Iya. Dan juga Blade Armor yang sudah disecure oleh Hai ini yang membuat Batrix-nya harus punya item gain line. Oke, Sans mulai datang kali ini tapi di area belakangnya lihat Keyboy. Mencoba untuk menumbangkan Kabuki. Cewek berhasil untuk menumbangkannya tapi kali ini Wildcard dia connect. Tapi Hai gak bisa ngelok ke siapa-siapa. Pertimbangannya bakal dipisahan begitu saja tapi cewek tumbang. Fluffy masih mau lebih. Putri bakal menjadi incaran. Kairi mulai datang tapi sedikit terlambat. Put hilang begitu saja. Kairi bakal mundur. Sans juga bersama Keyboy tapi flicker. Dari seorang Fluffy. Gak akan membiarkan seorang Sans pulang begitu nyaman. Tapi ternyata backup dari Kairi kali ini yang membuat pemain
Esports masih bisa bertahan. Waduh, Flavinya masuk bahkan ke bagian dalam base-nya Onyx. Dan ya ini otomatis dengan flicker yang udah kebuang ya dari keduanya. Flavi buang flicker oke, tapi Suns-nya juga ngebuang flicker. Yang kita tahu dengan gameplaynya Suns yang sering banget all-in Black Shoes. Menurut aku ini menjadi salah satu ancaman ketika dia nggak punya flicker. Ya, dia butuh banget untuk flicker untuk escape kedua dia. Iya. Misalnya setelah Black Shoes yang dipakai, itu ada orang yang nungguin dia juga. Jadi Iya. flicker, kartu kunci, tapi sedang masa cooldown. Sementara untuk Lord-nya lagi dipok oleh Aura Fire. Tapi yang seru pastinya, Fluffy ini flankingnya dia, bagaimana cara dia Dahsyat, untuk gunting di belakang. Ini impactnya besar banget. Siapapun yang nyebrang di depan mata dia itu pasti bisa dipanis. Tapi kali ini dari Onyx Esports mengetahui tentu ini Lord yang penting. Yang harus diamankan. Apakah Kairi akan muncul kembali sementara 4 pemain dari Aura Fire sudah mulai Fluffy. bersiap. Dan Fluffy bakal memotong terlebih dahulu dari area blind spotnya Kairi. Tahu tugas yang penting dan informasi sudah didapatkan. Kabuki sudah terlihat di area midnya. Waduh, Dan top lane. Kairi bakal coba untuk menahan dan Fluffy lihat dia begitu mencoba untuk bermain lebih. Bisa Wah. dibilang pintar ya, karena dia kasih pressure, kasih distraction juga. Sementara Lordnya masih bisa di-reset oleh Onyx. Tapi kali ini Aura Fire mereka mencoba mengincar ke arah seorang Suns. Tapi Kairi sendirian, Godiva, Zerglinggelnya connect ke arah seorang Suns. Tapi Kairi kali ini mencoba untuk menahan di area depan, masih cukup tanky. Dari Godiva dan Facehugger memberikan backup yang sangat baik dengan satu buah Feather Ice Strike. Tapi itu kan jadi info, tidak akan ada Feather Ice Strike, tidak akan ada high ground untuk Facehugger selama dalam waktu beberapa detik ke depan. Dan kembali terjadi lagi. Di mana Flavinya coba untuk ngekat di bagian top lane. Sementara Lordnya selalu di setup terus-menerus dipegang oleh Aura. Walaupun ada bayang-bayang dari Kibo yang selalu menghantui. Iya, ini Fluffy sebenarnya coba untuk bayangkan, tapi Godiva seteling eagle ke arah seorang cewek. Ceweknya sendirian ternyata tidak ada yang menemani. Sementara kali ini pemain-pemain dari Aura Fire mereka bakal langsung komit ke area Lordnya. Tapi ingat, ada Kairi, masih punya Phantom Slash, masih punya satu buah Tekan Sana Blow. Kairi. Dan Kairi maju ke area depan. Kairi. Kali ini Kairi! Oh my God! This guy! Oh my God! Lagi-lagi mencuri Lordnya. Dan bahkan Aura Fire mereka harus paksain team fight-nya. Tapi pemain-pemain dari Onyx Esports, mereka tahu mereka nggak mau diajak team fight. Bakal mundur serentak dari Onyx Esports. Well, 2 kali berturut-turut. Bukan sesuatu yang baik untuk Aura. Kali ini mulai mengejar lagi nih dari goldnya. Onyx yang sempat tertinggal hingga 5.000 gold. Kali ini udah mempersempit lagi ketertinggalannya. Dan bahkan dengan Lord kali ini yang udah di-enhance seharusnya bisa mendobrak bagian base turret dari Aura Fire. Iya, Ya, setup Lord yang begitu lama ya yang sudah dilakukan Iya. oleh Aura Fire. Jadi sia-sia akhirnya. Memang mereka berhasil untuk motong, mereka bisa dapetin cewek, tapi mereka kehilangan Lord. Itu mahal banget, reset semuanya gold yang tadi defisit dari 3.600 seperti sekarang. Ini bisa dikejar Onyx Esports dengan cukup cepat. Tapi ini untung belum Lord Evolve ya. Jadi Tapi harusnya punya charge ya. punya charge, tapi masih bisa ditahan harusnya. Harus dipotong sih sama Aura Fire. Sembari kali ini Kiboy bakal menghantar terlebih dahulu cari informasi. Sembari Kairi bakal memotong lane di area atas. Dan cewek lebih berfokus untuk dapetin turret objektif mid-nya. Bener sih, ini kalau yang dilakukan oleh Onyx lumayan benar karena vision di mid ini benar-benar penting juga. Namun top lane, Wacar sepertinya Oh, no. menabrak. Satu targetnya itu Fluffy, mortalnya pecah. Langsung dikasih face spin defensif dan Kairi yang terjepit. Hey. Masih bisa mundur juga dan masih bisa selamat dari keduanya. Masih bisa selamat dan bahkan Fluffy udah kehilangan immortality-nya. Ini pertanda sekarang cewek kayaknya udah mulai berasa nih dari segi damage-nya kok. Iya, itu basic attack ganti biru tadi. Iya. Yang memecahkan immortal dari Fluffy. Dan mungkin Alekto Funnel Blow juga, atau bahkan dari Eye for an Eye tadi ya, yang berulang kali bisa menyelamatkan. Jadi Benedetta sebenarnya bukan target yang menarik kalau memang heavy spin ready dari Hai. Apalagi dia bikin defense kan. Iya. 1 menit lagi menuju lot yang berikutnya. Boy, Namun Kiboy. sepertinya dari Onyx Esports mereka mau paksain tiba di area mid. Kiboy sudah mulai tertek dan kali ini Circling Eagle-nya connect bahkan. Flicker? Fight-nya Flicker Di-taunting. digunakan tapi ternyata tahunnya connect dan Fluffy maju ke area depan. Knockout strike karena 2 pemain. Kairi mencoba untuk membantu di area depan. Namun ternyata dari kedua belah tim mereka hanya memberikan poke damage saja. Tidak henti-hentinya dari kedua belah tim kali ini. Sementara ini Aura Fire pun mereka udah mulai kelihatan ketar-ketir, Lim. Ya, temponya kali ini agak sedikit diturunin karena tadi menurut aku jujur adalah overcommit untuk flickernya Fluffy sendiri. Iya, dan damage dealt by Axe di sini Facehugger masih bersama Fluffy bahkan masih jadi 2 yang terkuat nih kok. Iya, Fluffy ya jelas saja dia bisa besar seperti itu karena dia berani banget untuk tampil agresif. Flicker dibuat lupa. Flicker jab.
Makanya itu ngeri banget. Jab, hilang. Cuman ini Aura ya, Aura harus menemukan solusi nih dari masalah Lordnya mereka. 2 kali kecurian, ini nggak bagus banget. Apalagi Lord ketiga nanti adalah Lord NH, iya Evolve. Ini jadi Onyx jadi lebih pede sih. Apalagi Kairi dengan Retribution yang selalu, bisa dibilang selalu ada ya. Setiap kali dia mau coba untuk kontes ke area Lordnya. Ini malah Aura ketika ngeliat Kairi udah mulai muncul di area Lord. Wah udah mulai, waduh ini Retribution mana nih retrinya. Dan ini adalah Lord Evolve-nya. Ya dan bahkan Kairi nih yang mulai ngepok duluan buat Lordnya. Karena memang ketika ada Lord dan juga masih ada Kairi, ini masih langsung chance-nya. Untuk Besar menang retri ini banget. 50-50 jatuhnya. Mungkin mirip lah dengan Balmond. Dan juga lebih besar bahkan kalau ada Balmond kan. Iya. Kalau kita start dari Lordnya. Karena dia ada an eye for eye yang bisa nahan hit spin-nya kan. Dia buka satu buah Feather Aztec terlebih dahulu, berarti ini Lordnya harus ditarik ulur nih. Nah, Sama di-reset, Aura Fire, di-reset akhirnya. Tapi NG bilang, Onyx jangan galak-galak. Aura kan mau M4 gantian dong. Bisa gantian. Bisa gantian ya. Besok toss Oke. koin aja lah buat Ember ya. Oke, dan kali ini Lordnya masih di PHP-in juga ya. Masih dicicil-cicil. Dan lihat pergerakan dari Fluffy. Lagi-lagi masih melakukan yang hal sama. Tapi aku jadi ingat kemarin juga ada yang kayak gini kalau nggak salah. Siapa ya? Oh ini Moreno ya. Rata-rata pas sorry. itu, Rata-rata gini nggak sorry semuanya? Zo. Torizo, dia lakuin hal yang sama kayak Fluffy tapi akhirnya dipanis kan. Iya ya memang Pakito ini adalah power dari Pakito di XP Lane. Dia cepet banget Clear untuk minion clear-nya, cepet. join-nya juga cepet. Namun yang berbeda dengan Fluffy adalah dia cukup berani dan sekalinya dia mau maju dia langsung all in. Itulah Fluffy. Itu Fluffy ya. Tapi kali ini Aura Fire mereka juga masih berhati-hati banget untuk melakukan inisiasi ke area Lord. Apalagi ini Lord Evolve di menit yang hampir menyentuh menit ke-20. Dan gimana caranya kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka coba untuk clear minionnya dulu nih. Ini landingnya harus dibersihin. Tapi kali ini di all in, Godiva, Circling Eagle, connect ke arah serang Sang. Udah gak ada Black Steel kali high langsung muter. Lalu tapi ternyata Kairi yang masih bisa mundur terlebih belakang. Tapi ternyata di area belakang Kabuki. Immortality pecah kali ini. Kabuki tidak bisa bertahan, tumbang di tangan Sang. Dan bahkan Onyx Esports mencoba untuk balikin keadaan nih. Immortality pecah dari Godiva, masih bisa mundur guiding win. Sang flicker maju ke area depan dan membalaskan semua kematiannya di tangan seorang Sans. Godiva hilang dan Onyx Esports mereka masih mau coba untuk memberikan kesempatan kali ini kepada Fluffy. Tapi tahun ditarik begitu saja, Fluffy-nya terjebak masih punya immortality tapi ternyata knockout strike. Sans-nya immortal pecah, Fluffy masih bisa bertahan ternyata tapi lihat di area midnya ada Hai. Dia mencoba buying time terlebih dahulu. Tapi Onyx Esports mereka masih bisa untuk mengamankan satu buah lotnya. Oke, Fluffy kali ini belum berhenti. Langsung menyerang kembali dengan jetnya. Masih ada Immortal juga yang melindungi dan kali ini Hai datang. Bisakah untuk mengcover? Ternyata tidak. Fluffy harus tumbang. Terlalu memaksakan sih aku bilang itu di area bawah. Udah sulit banget meskipun kayak dia berhasil pecahin Immortalnya Sans. Tapi ingat loh, ini ada Boots yang nge-taunt. Dan dia berkali-kali ketarik sama taunting dari seorang Boots. Bener, CC-nya banyak banget gitu kan. Dan lihat, tadi yang aku suka adalah high-nya. High-nya dia langsung motong di tengah. Karena dia tahu, oke udah gak bisa perang lagi nih. Dan Fluffy ditugaskan untuk buying time tadi. Oke, sekarang defensif akan dilakukan oleh Aura Fire. Lordnya udah mulai berjalan ke area atas. Dan Hai mencoba clear minion terlebih dahulu di area bawah. Karena Onyx Esports mereka mau jalani 3 lini serentak. Dan tipikal dari Aura Fire, mereka selalu berani untuk ajak tim fight sebelum Lordnya masuk ke perkarangan. Tapi kayaknya nggak akan untuk di game ini deh. Tergantung momen juga sih, karena momen dari Aura itu kadang-kadang ajaib tuh. Iya, oke. Hai, terpok begitu banyak dan bahkan kali ini Kabuki dibuka begitu saja Kabuki. Di area belakangnya sendirian. Hai, nggak bisa untuk mengeluarkan seorang Kairi. Terlalu licin dari seorang Kairi dan bahkan Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Dan kali ini semua inhibitor dilucuti begitu saja. Aura Fire mereka harus mulai berhati-hati kali ini. Onyx Esports sudah mulai masuk. Hai menahan di area depan. Dan bahkan Kabuki bakal coba di cover oleh seorang Fluffy. Satu buah wildcard dari seorang Kabuki. Connect ke arah seorang Fluffy. Fluffy tumbang kali ini. Gak punya garda depan. Dan bahkan satu buah tanaman memori dari seorang Kabuki. Tapi